Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua yang fokusnya akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting beberapa altcoins. Untuk charting altcoins itu di bagian belakang ya, untuk pembahasan komen ya sebentar lagi. Jadi kalau buat lo yang pengen langsung ke pembahasan alts ya boleh langsung loncat aja ke belakang. Kalau lo pengen pembahasan komen ya stay tune ya bentar lagi ya. Karena sebelum kita masuk ke pembahasan komen ada dua hal yang mau gue point out dulu. Yang pertama adalah Bitcoin dominance hari ini membuat higher high ya. Higher high dan mensentuh angka 61%. Ya, lebih tepatnya 61,04%. Lagi-lagi, kenapa ini bisa terjadi? Bukan karena hebat, dukun, wah bisa tahu ini bakal lanjut lagi menguat ya. Bukan karena seperti itu, tapi karena memang datanya menunjukkan balance sheet masih terus turun. Kalau masih terus turun, ini masa-masa QT. Masa-masa QT, historically speaking, Bitcoin dominance akan mendominasi. As simple as that. Ya. Jadi ya makanya gue bilang ya, altcoin season itu datangnya bukan dengan orasi, bukan dengan pidato, bukan ya. Datangnya dengan data ya. Kalau liquidity-nya udah mulai meningkat, balance sheet mulai meningkat, interest rate terus turun, ya disitulah liquidity akan masuk dan orang-orang lebih berani mengambil resiko di altcoin dan itu tentunya akan men-trigger apa? Altcoin season. As simple as that ya. Selanjutnya adalah reminder. Tadi pagi udah, tapi gue ingetin lagi sekarang ya karena sudah semakin mendekat ke jam setengah 9 malam. Jam setengah 9 malam, sekali lagi gue ulangi, akan keluar data core CPI dan CPI. Ini simpelnya adalah data inflasi. Nah, ini bintang 3 dan punya potensi untuk bisa mengguncang market. Bisa bikin volatile. Maka dari itu siap-siap. Buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Ya, oke. Langsung kita bahas komen karena cukup banyak ya, ada 14. Yang pertama, dari Ruminasi Harumina ya. Sabar bang, komen pedas sudah kebal. Kita teman sejak buff. Wah, buff dos. Wah, ini berarti subscriber lama nih ya. Dan saya ikut TP 25% bareng TCI. Mending untung tipis daripada sangkut pucuk. Makasih TCI. Ya waktu itu gue bahkan buff dos. Gue suruh bukan cuma TP ya, gue suruh ya, tutup udah, jangan aneh-aneh karena Buff Doge itu waktu di masanya ya, itu kontroversinya adalah tim devnya itu basically mau rakpul tapi ketahuan begitu ya. Tapi masih banyak yang percaya, enggak ini akan terus ngepam ya. Ya akhirnya gue dibully sama sama itu ya, sama komunitasnya. Wah gila nih, berarti Bro Ruminasi nih ternyata udah senior nih, udah lumayan lama di TCI. Ya sih, ngerti. Kalau kemarin sih itu untuk komen pedasnya tuh lebih ke reminder untuk para newbies begitu. Kalau gue sih udah kebal ya, lu udah hafal lah. Zaman 2021 tuh lebih kejam ya. Wah, bacotannya tuh lebih ekstrim. Nggak masalah itu sih. Gue sama Sato udah 6 ya. Kalau lu tahu itu Linkin Park ya, udah 6 begitu. Nah, tapi ya gue sih lebih pakai itu untuk reminder para newbies jangan sampai terintimidasi dengan ya komen-komen ya yang seperti itu, yang sok dukun, sok tahu mau kemana gitu karena takutnya jadi nyasar gitu ya. Wah, mantap nih ya OG subscriber nih ya. Oke, next. Wah, oh ini nih, satu sempat ngomong tadi ya, dari ini bro atau sis, kayaknya Melody mungkin sis ya. Wah, ini ada katanya super super fan tuh super thanks ya. Jadi kayak basically kayak tipping ya di YouTube. Gue baru tahu bahkan ada ini ya. Satu juga baru tahu kemarin. Kita research dulu ini apa nih yang warna biru-biru ini. Ternyata di YouTube bisa ngetip ya. Thank you ya, thank you. Tentunya ini semua akan dipakai untuk ya perkembangan lagi dari TCI begitu ya. Sekali lagi thank you untuk sis Melody ya. Oke, next dari Rohman Darto ya. Giliran naiknya berluber-luber pada mau entry. Pas market dump pada ngeluh kapan naiknya. Dan akhirnya menjadi sangkuters. Begitulah orang yang cuma mau enaknya saja tanpa proses. Sehat-sehatlah buat orang kayak gitu. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai. Yes ya. Harus siap berproses ya, jangan mau terlalu instan. Jujurnya ini kripto tuh udah cepet banget loh, udah jauh lebih cepat dibandingin saham dan ya investment in general begitu ya. Tapi masih aja ada yang nggak puas begitu. Nah orang yang nggak pernah puas seperti ini yang ujung-ujungnya akan hancur lagi begitu, dan biasanya akan chasing pumps. Jadi benar banget ya, harus mau berproses. Mantap.
Next dari Ade Winoto. Gua salut sama lu bang, bisa sabar sama yang komen getir, tapi menurut gua ilmu lu amat membantu gua dalam trading. Kadang gua suka greedy juga. Gua dari minus jadi plus. Thank you bang ilmunya. You're welcome. Sekali lagi nggak apa-apa. Gua udah ini basically udah tahun ketiga. Bentar lagi mau menuju ke 5 ya, lagi jalan menuju ke 5 nih. Jadi ya sorry, 3 menuju ke 4, kok jadi menuju ke 5, sorry ya. Menuju ke 4 ya. Ya jadi ya kalau gue pribadi sih ya udah lama-lama awalnya bingung, wah gila kenapa orangnya komennya bisa begini. Tapi sekarang udah tahun ke-3 menuju ke-4 ya udah ya memang some people just hateful. It's okay ya. Cuman sekali lagi kemarin itu konteksnya adalah supaya mengingatkan para newbies jangan sampai terintimidasi dengan komen-komen seperti itu. Jangan sampai SOP yang udah dibangun dengan baik-baik jadi rusak. Jadi tidak yakin gara-gara ada orang yang bilang pasti begini, pasti begitu. Lo bilang misalkan, oh bang udah SOP begini, wah diintimidasi. Itu kadang-kadang terjadi. Ya, jadi untuk para newbies jangan mau terintimidasi dengan orang-orang yang so tahu market mau kemana. Begitu ya, ngomong pasti begini, pasti begitu. Karena ya udah berapa sering sih dengar orang ngomong pasti-pasti, ujung-ujungnya nggak kejadian. Begitu ya. Oke, next. BTC is king. Baru tahu ternyata ada orang yang segitunya ya Kotoshi. Makin salut jadinya sama TCI. Tetap konsisten kasih edukasi daging gratis walaupun dibacotin orang. Entah kenapa dengar Kotoshi ngegas ngakak banget kok. Ya ini ya, aduh thank you banget. Banyak yang cukup concern ya dengan komen kemarin begitu ya. Karena jujur gini ya, komen seperti itu tuh sebenarnya satu banyak, apalagi di masa-masa hype begitu. Atau masa-masa hype atau masa-masa maximum pain. Di 2022 orang semua udah muak sama kripto, kita bahas, ayo akumulasi. Ini statistically speaking bagus. Teori 28 November, dibacotinnya luar biasa. Orang marah soalnya. Merasa bertahun-tahun ditipu oleh kripto. Padahal ya enggak, dia nggak tahu statistiknya aja. Begitu. Atau kemarin April Maret, masa-masa liquidity tinggi, orang-orang semua pengennya ngepam gitu. Baru beli, baru all in, pengen ngepam lagi. Kok ngasih tahu datanya bahaya nih, kita bisa koreksi. Wah, marah. Begitu. Jadi ya lagi-lagi, kalau kita sih TCI, nggak tahu kenapa kayaknya, ya karena pakai data dan fakta, nggak cuma pakai perasaan. Jadi kadang-kadang suka berlawanan dengan, apa ya mungkin ya, mayoritas orang. Nah, saat berlawanan dengan mayoritas, seringkali ya dimaki-maki gitu. Jadi ya udah lumayan biasa nih ya. Kayak tadi gue bilang, kayak Linkin Park, udah numb begitu ya, udah kebal. Oke, next. Dari akun khusus. Thank you TCI atas videonya. Alhamdulillah saya sudah profit 20%. Sempat kena FOMO pas minggu ini. Ya, pas minggu ini lagi. Pas minggu lalu, awal pump mendadak. Tapi putar-putar video TCI lagi, maka segera ambil TP untuk ngamanin uangnya. Ditunggu segera video terkait teori 28 November. Soalnya saya belum tahu banyak soal itu. Sambilan saya mundur lihat video lawas TCI barangkali nemu yang berkaitan 28 November. Minta saran lagi ini, apakah dalam kondisi market saat ini sebaiknya lanjut DCA murni aja atau tahan dulu nunggu koreksi yang signifikan baru mulai DCA lagi. Sebenarnya gini, kalau DCA murni nggak terus aja jalanin. Misalkan lu seminggu sekali, monggo lanjut seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, terus aja dilakuin. That's the point of ini ya, DCA murni. Jadi lu nggak akan mikirin TA atau apa, nggak. Full ya, sampai ya lu ada target tertentu atau ya mungkin harga tertentu. Misalkan gue cukup kalau BTC ke harga 100.000 gitu, karena gue ngerasa itu udah cukup gitu ya. Ya itu boleh. Gitu. Tapi sekali lagi untuk DCA murni terus aja lakukan akumulasi ya. Tapi DCA murninya BTC atau Ethereum begitu. Ya jangan di yang lain-lain. Kalau yang lain-lain ya resikonya cenderung lebih besar. Ya, bahkan ya kalau mau ngomong BTC Ethereum aja, resiko Ethereum tuh masih lebih signifikan dibandingkan BTC. Jadi kalau mau ekstra aman, luar biasa aman sampai seat beltnya 10 gitu kasarnya ya, DCA murninya di BTC aja ya. Begitu. Next. Dari RTN Channel ya. Bener bang, kemarin pas BTC di 66.000 udah beli ngikutin Matoshi. Karena gua pemula lihat dukun-dukun di medsos, jadi ke bawah. Alhasil di 68.000 gua sell sambil nunggu bawah. Sekarang cuma jadi penonton aja dah. Ya gini, 68.000 kalau gua pribadi kenapa nggak TP ya? Karena belum keluar SOP TP begitu ya. Buat yang nggak tahu, SOP TP kita itu saat keluar, atau lebih tepatnya saat weekly close di atas dari Bollinger Band.
Dan kalau kita ngomong, ini weekly close itu baru terjadi di atas dari Bollinger Band itu ya di kemarin, di November awal di sini ya. Kita TP, boom. Nah, waktu kemarin di 68, di 70 dan seterusnya itu belum keluar SOP. Ya kalau gue sih simple, selama SOP-nya belum keluar, ya gue nggak akan mengarang untuk TP begitu. Ya tapi ya baik lagi sih, kadang-kadang makanya ya susah ya. Kadang-kadang dukun itu bahasanya meyakinkan. Pasti, lihat aja nih, nggak mungkin enggak ya. Kalau pokoknya lu ngelong mati kayak kemarin tuh ada yang ngomong gitu ya, yang mengaku dirinya Tuhan tuh. Kalau lu ngelong mati, lihat aja lu short, wah bla 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 bla. Semua kata-katanya tuh kayak udah tahu besok mau kemana gitu. Taunya apa? Akhirnya ngepam kan? Gitu ya. Bukan masalah dia salah atau bener dalam ini ya, dalam tebak-tebakan dia. Itu sih bisa aja hoki bener begitu. Bisa aja yang bullboy, wah hoki kayak ini bener gitu. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah attitude dia terhadap investment begitu. Tebak-tebakan. Kalau udah tebak-tebakan, itu nggak akan jauh dari liquid, nggak akan jauh dari cut loss begitu ya. Oke, next hari ya. Curhat Om Toshi tanggal 12 bulan 11 2024 ya. Ini nggak mungkin 20.000. Wah kalau gini udah mati kita semua ya. Posisi profit udah lumayan gede, mungkin karena serakah atau apalah, nggak TP-TP. Jam 18, berarti jam 6 ya, 6 sore sampai sekitar jam 12 malam berarti ini mungkin ya. Profit ngedrop ke bawah, perhitungan profit hilang sampai 3/4-nya. Sempat sedih hati ini. Coba bersabar, penuh harapan, mungkin besok subuh naik lagi. Ternyata alhamdulillah naik lagi dan teasa-asa itu apa ya? Indonesia asa saya tanpa perasaan mungkin ya atau apa ya sebenarnya, langsung TP lah pokoknya ya, dan terselamatkan profit yang sempat hilang. Pelajaran sebagai orang baru di kripto baru 3 bulanan, ternyata saya kayaknya serakah. Itu normal sih, jujur 3 bulan pasti serakah. Gue juga serakah dulu awalnya ya. Masukannya Om Toshi, posisi terbaik untuk TP itu kapan dan berapa persen TP yang ideal. Makasih Om Toshi sebelumnya, sehat selalu buat Om Toshi. Lagi-lagi kalau gua TP itu berdasarkan TA ya, simple as that. Kayak kemarin di sini keluar SOP TP ya TP ya, simple as that. Oh bang, naik lagi gimana bang? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak kemarin gua TP di sini, naik lagi ya nggak apa-apa. Silahkan saja. Keluar lagi SOP TP lagi ya TP lagi dengan martingale dibesarin gitu. Kalau kemarin ada yang bilang scaling something lah ya, scaling something. Jadi ya kalau gue sih kayak gitu, dan itu bikin gue nggak stres gitu. Jadi sekali lagi kalau gue TP berdasarkan Bollinger Band, apakah weekly close di atas dari upper band atau tidak. Untuk detailnya ya, cara TP-nya itu maybe at some point gue akan bikin video khusus, karena ya nggak sesimpel cuma kalau di atas TP. Kalau gitu caranya lu abis BTC-nya setiap TP di atas gitu, karena ini bisa beberapa minggu terus-terusan gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa aturan khusus. Dulu gue udah bikin, itu kayak kesannya TP TCI 1.0. Sekarang gue udah beberapa improvement sebenarnya ya. Ya lagi-lagi ya, kita sebagai manusia itu harus sadar bahwa tidak sempurna. Maka apapun itu harus kita coba perbaiki dan perbaiki lagi. Sebenarnya udah ada beberapa improvement. At some point mungkin gue akan bikin lah ya, gue akan bikin lagi video mungkin TP ala TCI 2.0 lah begitu. Tapi ya belum berani janji kapan sih ya. Oke, next dari Iswanto Korompot ya. Market nggak mengikuti keinginan kita. Market akan ikuti hukum pasar. Banyak yang beli maka naik, banyak yang jual maka turun. Ketika banyak yang beli kita jualan, itu seperti menaruh gula di lautan dan berharap lautan jadi manis. Wah, ini mantap analoginya ya. Keren nih Bro Iswan ya. Ketika banyak yang beli kita short, maka siap-siap aja nangis-nangis di kamar. Yes, ya. Gini sih ya, kita kan udah tahu apa basicnya, kita udah bahas struktur. Ya kalau gue sih yang paling dasarnya, TM dasar dari TCI itu kalau dipikir-pikir ya, kalau gue simpulkan adalah struktur. Higher high, higher low nggak? Selama aset masih higher high, higher low, janganlah mencoba-coba untuk tebak-tebakan ini reversalnya di titik mana ya. Kesannya nyari pucuk. Ini pucuknya akan di sini, pasti nih, udah gitu akan turun. Atau kebalikannya, ini last bottom, last bottom. Ya kayak kemarin tuh di sini ya, April Maret. Last bottom, last bottom, last bottom, bikini bottom akhirnya liquid ya. Ya jadi ya jangan tebak-tebakan seperti itu. Ya kalau kita pengen lihat aset berubah ya dari bullish menjadi bearish atau bearish jadi bullish, simple. Ada perubahan struktur nggak? Dari higher high, higher low, higher high, higher low, tiba-tiba membuat suatu
lower high dan lower low, ya sudah, itu ada potensi reversal. Seperti itu. Dan sisanya yang kedua adalah BSB. Gitu. Kita mantuli BSB, ya udah statistiknya mengatakan lebih dari 95% itu akan lanjut minimal membuat higher high. Higher high terjadi dan akhirnya apa? All time high. Begitu. Itu statistik semua. Gitu. Selama kita base our trading plan dengan statistik, ya, data dan fakta, ya kita cenderung akan lebih sering benar dibandingkan salah. Begitu. Karena ya kalau mau ngomong 100% benar, nggak ada lah yang 100% benar. Karena bisa aja terjadi anomali atau apapun lah begitu. Kayak Trump aja kemarin, siapa yang akan masukin di agendanya Trump akan ditembak pada tanggal sekian? Nggak ada yang masukin seperti itu. Itu kan? Ya ada some event itu yang masuknya ke Black Swan yang kita tidak terduga begitu, dan itu bisa mengubah market. Nah, maka dari itu menurut gua sangat konyol kalau ada orang yang kesannya menjanjikan atau membawa dirinya seperti dia tuh tahu market mau kemana, pasti mau kemana. Nggak bisa, kita nggak tahu, besok aja masih hidup tuh adalah anugerah dari Tuhan gitu. Jangan keminter gitu kesannya ya. Oke, next dari Sunanto ya. Jadi rutinitas nemenin makan siang sembari gali ilmu dari channel ini. Saya masih sangat newbie. Sayangnya mungkin saya agak telat masuk channel ini. Nggak ada kata telat ya. Sebenarnya saya sudah lihat dari pertengahan 2021. Wah, udah lama sebenarnya ya. Bertepatan awal saya belajar dan masuk market. Lihat channel ini awalnya ragu karena terkesan anonymous. Apaan sih ini orang pakai topeng tengkorak? Iya sih, jujurnya itu lumayan banyak yang dulu ada yang takut dan seterusnya katanya ya. Jadi saya pindah channel lain dan mulai ugal-ugalan di market, terbawa ekspektasi-ekspektasi dari sang pemilik channel tersebut. Dan akhirnya boncos. 2022 keluar market dan vakum karena kehabisan peluru. Padahal waktu yang enak buat akumulasi. Hanya saja saya masih cupu. Nggak masalah, namanya belajar ya. 2023, mulai masuk kembali untuk perbaiki porto, tapi lebih ke arah belajar. Ubah mindset agar lebih hati-hati. Nah, ini nih ya. Ini aja udah satu aset yang luar biasa ya. Lu melakukan kesalahan, ugal-ugalan, lu sadar lu ugal-ugalan ya. Udah gitu, lu belajar. Nggak langsung, wah kebawa FOMO. Waduh, gue ketinggalan nih, gue harus hajar gede-gedean. Nggak. Lu lebih fokusnya ke belajar dulu. Nah, itu udah satu modal yang luar biasa besar ya, karena kebanyakan nggak seperti itu ya. Lanjut. Dari awal 2024 saya baru mengikuti channel ini dan sangat bersyukur keinginan saya untuk belajar jadi semakin kuat karena penyampaiannya enak dan mudah dipahami. Thank you. Bijak dan akurat secara TA. Perlahan Porto sudah bertunas. Wah, bertunas nih. Kembali berkat sering dengar ocehan dan ilmu dari Mak Toshi. Mindset saya sudah berubah dan sekarang lebih hati-hati di market. Puji Tuhan ya. Terima kasih Mak Toshi dan tim atas ilmu yang disampaikan. Ini ilmu bukan sembarang ilmu, tapi disampaikan secara cuma-cuma. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Salam tabur tuai. Thank you. Salam tabur tuai juga ya. Semoga di cycle ini lebih bagus hasil dibandingkan dengan cycle sebelumnya ya. Mantap. Next. Oke, next dari Indra Frostbite ya, nggak ada E-nya soalnya. Thanks Bang Toshi untuk didikan dan ilmu dagingnya ini. Gua mulai bisa belajar reaksi ke market, nggak ngedukun. Wah, asik ya, bahasanya juga udah satu frekuensi nih ya. Bereaksi terhadap market, nggak ngedukun. Mantap. Walaupun profit dikit, penting nggak rugi. Yes, bener. Fokus, jaga resiko dulu. Jangan mikirin profit dulu ya. Nanti profitnya ngikut sendiri. Sekali lagi, thanks Bang. And God bless you, salam tabur tuai. God bless you too, and salam tabur tuai juga. Mantap ya. Love it. Next. Apa ini? Wah. Ini. Kirain spam. Enggak ternyata ya. Oke, next dari Skyline Sojourns. Bang Toshi, mau nanya, kalau misalnya kita beli BTC di harga support, lalu harga BTC naik dan kemudian turun lagi ke support yang sama. Nah, itu kita beli lagi di support yang sama atau tunggu nanti di support yang bawahnya aja, Bang Toshi? Mantap, ini pertanyaan bagus ya. Jangan di tempat yang sama 2 kali. Begitu, kecuali ya mungkin lu memang peluru luar biasa banyak, begitu, abis TP gede-gedean, lu ngerasa bahwa, mungkin gua kurang nih BTC, kebanyakan alts kemarin. Ya itu mungkin boleh lah buat ngejar gitu, misalkan rasio lu pengen 70-30 gitu, lu awalnya salah bikin porto gitu, itu boleh. Tapi kalau misalkan lu udah benar portonya
udah 70-30 atau minimal udah mayoritas di BTC begitu ya, nggak perlu di tempat yang sama 2 kali begitu. Jadi kayak kita ambil contoh gini lah ya. Kita ambil contoh misalkan ya di sini deh ya. Kita kan udah sempet buy limit pasang misalkan di 60.500 lalu di sini ya. Nah, ini kan turun nih. Lu udah beli nih di tempat yang ini ya, udah beli. Naik, koreksi lagi ke sini. Nah, nggak usah dibeli lagi gitu. Nggak apa, nggak usah dibeli lagi. Lu bisa di kesannya taruh di pair lain begitu ya. Oke, nice question ya. Sorry, nice question. Lidah gue belibet sedikit ya. Oke, next dari Givari. Bang, minta bantu buat pemula kayak saya nih yang baru melek kripto. Bikin playlist cara trading dari nol sampai paham betul. Mau belajar dari video udah sampai ribuan. Playlistnya sebenarnya dulu ada ya. Eh, tutorial with Toshi kalau nggak salah ya. Ya itu udah lumayan lama gue nggak update sih. Kalau mau belajar dulu dari situ, seingat gue basic-basicnya gue udah ajarin di situ. Nanti pelan-pelan bisa masuk ke DCWT begitu ya. Oke. Next dari Dwight Parisian. Intinya jadi apa bang? Up only nggak sih? Bingung gue. Kalau gue bisa baca data, gue bakal ngasih tahu arah market kemana. Nggak muter-muter begini. Nggak semua orang pinter. Tolonglah to the point aja. Bro Dwight ya, hati-hati bro. Mindset seperti ini ya, mau pump, mau dump, up only, down only, itu adalah cara paling mudah untuk lo digorok di market, begitu ya. Semua di sini kita bahas dalam bentuk probability. Dan ini lu komen di video tadi pagi ya. Jujurnya di video tadi pagi kayaknya gue udah jelas deh kita bahas bahwa ini adalah candle pertama sejak 7 hari ke belakang di mana Bitcoin koreksi dan membentuk spinning top sedikit gue, bearish spinning top. Dan gue juga jelasin di video itu apa arti dari bearish spinning top dan seterusnya. Jadi gue rasa gue udah menjelaskan dengan cukup detail dan itu sangat basic jujurnya bro. Jadi gini, kalau sampai lu yang sebasic itu aja nggak mau belajar, sulit bro. Dengan mindset seperti ini menurut gue berbahaya sekali kalau lu invest di aset yang volatile. Begitu. Jadi, nah lu harus ambil keputusan nih. Harus ambil keputusan, lu mau belajar atau enggak. Kalau nggak mau belajar, sulit bro. Sulit. Lu akan jadi korban, jujur menurut gue. Jadi korban di market. Begitu. Karena market paling suka menghajar orang-orang yang pokoknya, aduh udah gue nggak mau tahu. Gue nggak mau ngerti. Ya. Nah, tapi gue pengen kaya cepat gitu. Gue pokoknya nih mau ngepam atau ngedam. Itu sama aja kayak lu mau buka bisnis nih. Ya, lu buka bisnis, lu tahu temen lu punya restoran nih, ya. Lu tahu temen lu punya restoran juga, lu tanya ke dia, "Bro, gue mau buka restoran tapi gue nggak mau denger bacot, ya. Gue nggak mau denger repot-repotnya. Gue nggak mau denger lu harus gaji berapa, modal berapa. Gue nggak mau denger. Pokoknya gue cuma pengen profitnya aja." Wah, nggak bisa, bro. Nggak bisa, ya. Kita harus treat our investment as a business. Itu saat lu nge-treat market sebagai ATM lu merasa market seperti ATM lu, disitulah lu akan dihabisin market ya. Ini udah lumayan ada yang jawab ya beberapa ya. Wah ya gini lah ya. Lagi-lagi gini ya, kita santai aja begitu. Yang mungkin Bro Dwight ini masih baru begitu. Yang sebenarnya nggak membantu juga di Indonesia, memang banyaknya orang begitu. Pam, dam. Dan orang-orang yang bilang pasti begini, pasti begitu, ya kayak contoh kemarin aja, April Maret ya, di masa-masa ini. Berapa banyak orang yang bilang pasti ya, pasti akan 100.000, pasti akan 80.000, pasti begini, pasti begitu. Faktanya apa? Turun. Gitu. Jadi ya memang ada gini juga ya. Memang kadang-kadang salah juga ya beberapa influencer juga sih ya. Enak udel gitu ngomongnya, pasti begini, pasti begitu. Jadi ya mungkin Bro Dwight berpikirnya, oh ya tinggal udah nggak usah banyak cincong, pokoknya naik atau turun. Tapi ya faktanya tidak seperti itu gitu. Jadi ya kita coba pelan-pelan kita kasih taunya gitu. Kita pelan-pelan kasih taunya. Kalau masih dablek dan tidak mau berubah ya sudah, kita angkat tangan aja. Begitu ya. Tabur hal baik, tuai hal baik ya. Untuk Bro Dwight ya, ini adalah wake up call. Lu mau mengubah cara berpikir lu ya, dari yang pokoknya mau naik atau turun gua nggak peduli proses, atau lu mau pelan-pelan belajar. Kalau lu mau yang pertama gitu, maksudnya yang aku nggak mau belajar pokoknya pengen cuan doang, ya gua menyarankan jangan masuk sama sekali gitu. Mendingan jangan masuk sama sekali karena akan berbahaya dengan mindset seperti itu begitu. Bahkan profit pun bisa tetap berbahaya. Karena kenapa?
dengan mindset seperti ini. Ada loh yang profit ribuan persen loh dengan mindset pokoknya up only, up only. Beli meme, bear ya. Naik sampai 1000%. Di Shiba ya, gue ingat banget itu curhat ke gue tuh orang ya. Wah gila bang, gue salah bang, gue udah denger video lu ya, gue denger video lu Shiba, TP dan lain-lain. Gue salah satu yang kasarnya ya yang shit talk gitu ya, apa jadi haters gue gitu. Wah bangke lu, bangke lu. Tapi akhirnya bener, at some point turun dan akhirnya ribuan persen gue minus. Nah jadi gitu, bahkan profit pun masih bisa tetap hancur kalau mindsetnya salah. Dan mindset lu bro salah. Jadi ya keputusan di lu, balik lagi ya. Ada dua pilihan. Lu bisa tersinggung dan akan menjadi salah satu hater TCI, which is ya itu terserah pilihan lu. Atau yang kedua, lu mau belajar. Karena udah banyak juga orang awalnya seperti itu, hater TCI tapi dikasih tahu ujung-ujungnya mau belajar dan ya akhirnya bisa berubah begitu. Jadi ya baik lagi keputusan di lu ya. Oke, next dari Han Channel. Bang Toshi mau tanya, yang dimaksud jam-jam rawan itu di market seperti apa ya? Mohon jawabannya, terima kasih. Jam-jam rawan tuh ya kayak contohnya tadi itu ya, kita bahas kan akan ada data-data penting. Core CPI, CPI, ini setengah 9 ya, nanti bisa ganti lagi, bisa jam 7, bisa ya biasanya malam sih ya. Atau bisa juga saat US market open. Atau mungkin juga ini ya, Bro Aina juga sempat ngomong beberapa kali jam Asia juga udah mulai lebih volatile gitu ya. Jadi seperti itulah gambarannya kurang lebih. Nah selain itu juga jam rawan tuh bisa kayak seperti kemarin kita pernah bahas ya, waktu Trump lagi, bukan Trump lebih tepatnya ya, pemilu nih ya. Waktu pemilu kita berapa kali mengingatkan siap-siap, hati-hati nih akan keluar, bukan keluar sih lebih tepatnya ya, akan ada terjadi satu event tertentu yang bisa bikin market bergejolak begitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih ya. Oke. Next. Wah, panjang ini ya. Wah, ini spam. Oke, habis ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk aja langsung ke bagian chartingnya. Kita akan bahas Solana, TON, dan XRP. Tadi ada beberapa yang minta bahas Solana ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini ya, ada resisten di angka 222. Ini resisten baru ya, baru terbentuk di tanggal 11 dan 12 November kemarin. Ini bukan struktur ya, yang warna emas ini adalah gua TP kemarin 5%. Jadi untuk posisi futuresnya sih ya sudah terjadi retest pertama di angka 202 ya. Nah kita lihat besok, kalau besok daily close-nya masih di atas dari 202,
maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP bisa pertimbangkan di 202,64. Posisi spot, udah kena harusnya nih ya, posisi spot pertama. Di 202, lalu di 192, dan di 183,42. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Solana. Untuk ton, retest 1, retest 2, ini sebenarnya gila nih ya. Kita kena semua nih sepertinya ya. Yes, kita kena semua nih ya. Posisi shortnya kena target TP. Berarti di sini profit, kita di sini profit sebesar ini ya, di 50. Kita profit 5,82%. Udah gitu kita kebuka posisi long nih ya. Kan kebuka posisi shortnya kan udah nih profit kena 50. Udah gitu kebuka juga posisi long karena kemarin sudah terjadi retest retest pertama juga di sini. Jadi long dan short profit kurang lebih sama lah di 5%-an something. Asik, jackpot ya. Oke, itu untuk ton ya secara posisi futures. Jadi long maupun shortnya profit ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spot. Posisi spot ya MA50, lalu di angka 5,131 dan di 5,067. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP udah lama kita nggak bahas. Dia retest 1, retest 2 di angka 0,722. Kebuka posisi short dan target TP kena di angka 0,646. Ya, jadi posisi short kita ini profit sebesar, wow, gila ya, 10,64%. Asik ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futures di XRP ya. Mungkin ada bisa potensi posisi long juga sih. Kalau besok daily close-nya masih di atas dari 0,646, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di angka 0,7226 ya. Posisi spot di 0,646, lalu di angka 0,60 dan di 0,55 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi kedua ini ya. Ini belakangan ini komen jujur banyak dan pertanyaan-pertanyaannya makin berkualitas ya. Jadi DCWT sesi kedua ini jadi cenderung semakin panjang ya. Buat lu ya ada beberapa yang ngerasa wah cuma bahas-bahas komen ya. Sebenarnya enggak sih, di DCWT sesi 1 kita udah bahas makro gitu ya. Mungkin nggak tahu aja schedule kita ya. Ya, jadi sekali lagi buat lo yang pengen cari lebih ke makro bisa ke DCWT sesi pertama. Di sesi kedua memang fokus utamanya lebih ke komen dan itu pun berdasarkan feedback dari komunitas TCI. Rata-rata lebih suka seperti ini. Ya, jadi kalau gue pribadi ya lihat lebih banyaknya orang suka seperti apa. Orang lebih suka pembahasan komen, ya sudah. Kalau minoritas merasa nggak suka ya mohon maaf. Akhirnya yang menang mayoritas. Begitu. Jadi ya seperti itu aja ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.